Renungan hari Sabtu 6 Agustus 2022. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel bab 7 ayat 9-10, ayat 13-14, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Saudara-saudariku terkasih, usaha untuk memperkenalkan diri Yesus ia lakukan dengan berbagai cara. Pengajaran yang berwibawa, pembuat mujizat yang hebat. Semua kehebatan yang ditunjukkan oleh Yesus bersumber dari dialognya yang intim dengan Allah. Saudara-saudariku, dua hal penting yang diangkat oleh Lukas dalam peristiwa penampakan di atas bukit adalah pertama, perubahan rupa Yesus. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Cara yang Yesus pilih adalah menampakkan kemuliaan di atas gunung. Disaksikan oleh dua tokoh perjanjian lama, Musa dan Elia, dan tiga tokoh perjanjian baru, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tindakan yang dilakukan oleh Allah terhadap putranya adalah perubahan wajahnya sebagai wujud pancaran kemuliaan Allah yang tampil beda dengan putra manusia biasa. Atau dikatakan bahwa pada waktu itu wajah Yesus nampak mulia. Ia memancarkan kemuliaan Allah. Ia menunjukkan di hadapan manusia bahwa ia sungguh-sungguh putra Allah. Ia menunjukkan kemuliaan yang akan dicapainya dalam peristiwa salib, kebangkitannya. Saudara-saudariku terkasih, hal kedua yang ditekankan oleh Santo Lukas adalah Allah memperkenalkan kepada 5 tokoh itu dan teristimewa 3 tokoh perjanjian baru bahwa orang yang ada di tengah-tengah mereka sungguh-sungguh putra Allah yang perlu didengar, diperhatikan, dan dijadikan sebagai pusat hidup. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Suara ini adalah suara Allah, bukan suara manusia. Suara ini menunjukkan bahwa Allah berpihak pada putranya. Allah memperkenalkan putranya kepada manusia, dunia, bahwa dia adalah pilihan Allah. Dia adalah orang yang perlu didengar. Suara ini menuntut para murid untuk menerima Yesus dan mendengarkan ajaran-ajarannya. Suara ini menuntut para murid untuk memberikan hati, menjadikan Yesus sebagai tumpuan hidup, mengisi kekosongan hati mereka dengan sabda yang disabdakan kepada mereka dan ajaran-ajaran yang ditawarkan kepada mereka. Mereka harus menjadikan Yesus sebagai pusat hidup, sabda yang membawa kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, dalam hidup dan tugas pelayanan kita, Tuhan sering mengajak kita untuk bersamanya naik ke gunung, mencari keheningan, dan berjumpa serta berkomunikasi secara pribadi dengan Dia. Hari ini gereja merayakan hari penampakan Tuhan. Dalam hari penampakan Tuhan, kita belajar untuk menciptakan keheningan,
Kita belajar untuk berdialog dengan Allah dalam suasana keheningan. Kita belajar untuk mendengarkan Dia yang akan berbicara. Bila kita mendengarkan Dia, itu pertanda bahwa kita menyerahkan seluruh diri kita kepadanya. Kita mengikut sertakan Dia dalam hidup dan karya pelayanan kita. Semoga melalui komunikasi kita yang akrab dan sikap kita untuk mendengarkan sabdanya, kita mampu untuk memancarkan kemuliaan Allah melalui tugas, pelayanan, dan pewartaan kita. Mari kita coba.